Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang kekasih dimanapun Bapak Ibu berada. Kita berdoa mohon pimpinan di dalam kita menikmati kehidupan kita sepanjang hari ini oleh kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa, Tuhan terangilah hati kami dengan kuasa roh-Mu supaya kami boleh menikmati mana surgawi sehingga sungguh-sungguh perjalanan hidup kami boleh dipimpin, disertai, ditopang oleh kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon Tuhan menolong kami. Amin. Bacaan kita terambil dari kitab 2 Petrus pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ke-22, tetapi saya akan membacakan satu ayat saja, ayat yang ke-20. Sebab jika mereka oleh pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mereka mengenalnya tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Saudara-saudara, Petrus membahas tentang kehidupan penyesat, guru-guru palsu, terutama mereka yang tidak sabar dan tidak percaya kepada kedatangan Kristus yang kedua kali. Sehingga mereka berbalik dan mereka hidup di dalam kecemaran dan dosa dan tidak lagi mengikuti perintah kudus. Dikatakan bahwa mereka adalah guru-guru palsu. Sebenarnya mereka adalah orang-orang Kristen yang dulu dosanya telah dihapuskan. Mereka telah mengenal Yesus Kristus, mengalami pengalaman pribadi yang membebaskan mereka dari kecemaran dunia. Atau seperti kata Rasul Paulus, mereka mengalami kuasa dosa dan telah dipatahkan. Mereka mengalami jalan kebenaran, sikap hidup yang benar. Mereka akhirnya, saudara yang kekasih, kembali kepada keadaan mereka seperti yang belum mereka percaya. Sekarang mereka justru melakukan untuk mencobai orang lain. Mereka menjanjikan kebebasan kepada orang lain. Dan kebebasan itu adalah hidup menurut keinginan mereka sendiri. Keinginan hati. Keinginan kehendaknya yang melawan dengan perintah kudus. Saudara, Petrus mengatakan bahwa mereka mengalami keadaan yang lebih buruk daripada ketika mereka sebelum bertobat. Mengapa, saudara? Kalau kita lihat, saudara, di dalam Matius pasal 12:45 dan Lukas pasal 11, sama seperti orang yang sudah dibebaskan dari kuasa roh jahat. Kalau dia kembali kepada hidupnya, dikatakan keadaannya akan lebih buruk karena roh-roh jahat akan lebih banyak yang mengikat hidupnya. Saudara, kalau kita lihat apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Lukas 12, hamba yang tidak mengetahui kehendak tuannya hanya akan menerima sedikit pukulan. Tetapi hamba yang mengetahui kehendak tuannya tetapi tidak taat akan menerima banyak pukulan. Jika terapkan kepada orang pada zaman 2 Petrus, hal ini berarti mereka dengan sengaja tidak taat, menerima hukuman yang lebih berat, dan mereka akan, kalau tidak bertobat,
mereka mengenal Yesus, menerima kuasa kebebasannya, tetapi kemudian berbalik dari ajarannya dan sengaja hidup dalam ketaatan. Artinya, saudara, keadaan mereka akan lebih lagi jahat dan buruk. Saudara, apa kata kitab Ibrani? Ibrani mengatakan, sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada adalah kematian yang mengerikan dan penghakiman dan api yang dahsyat yang menghanguskan semua orang durhaka. Saudara yang kekasih, mereka mengenal kebenaran, telah dibebaskan dari dosa-dosa, dan mereka di bawah pemerintahan Tuhan, tapi akhirnya mereka berbalik dan bertobat. Mereka akan menerima hukuman yang lebih berat. Saudara yang kekasih, sehingga Petrus mengatakan, begitu bahayanya kalau orang percaya mengenal Tuhan dan akhirnya kembali kepada keadaan semula, menolak keselamatan dan tidak percaya kepada Tuhan. Keadaan mereka akan menjadi lebih buruk. Saudara, dunia dan segala kehidupan saat ini selalu menawarkan kepada kita jalan pintas, jalan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, kembali kepada kehidupan yang tidak memuliakan Tuhan, kebebasan, terutama anak-anak muda yang kadang-kadang kita tidak mau diikat oleh apapun juga. Akhirnya, saudara, kita jatuh dalam kepalsuan dan ketersesatan. Firman Tuhan mengingatkan supaya kita waspadalah, berhati-hatilah, dan berjaga-jagalah. Sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali akan diwarnai dengan penyesatan, diwarnai dengan situasi yang tidak mudah, yang membawa orang keluar dari jalan kebenaran dan jalan Tuhan. Mari saudara yang kekasih, pada pagi hari ini kita melihat diri kita. Di manakah kita? Apakah kita sudah lari, meninggalkan kebenaran, hidup dalam kebebasan, menghalalkan segala cara? Kita mengatakan ini bukan dosa hitam, tapi ini dosa putih. Dosa adalah dosa. Tapi Tuhan menghendaki kita tetap berjalan dalam pimpinan dan kehendak firman-Nya. Tuhan kiranya menuntun langkah kita. Tuhan menyertai setiap kehidupan kita sepanjang hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami di dalam perjalanan hidup kami. Ajarlah kami untuk berlaku setia, taat, dan percaya kepada Tuhan. Tidak meninggalkan Tuhan, tapi tetap setia di dalam pengajaran kekudusan dan perintah-perintah Tuhan. Tolonglah kami, Bapa. Tolonglah setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya kasih terang firman Tuhan, kuasa Tuhan memelihara, menjagai, dan melindungi kami. Dalam Yesus Kristus, Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan menyertai kehidupan Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dimanapun Bapak, Ibu berada. Amin.